Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini, sekarang hari apa? Malam Minggu ya. Saya menuju ke sini tadi macet ya Pak. Meskipun sudah terkumpul semua. Ini adalah peristiwa yang penting. Mungkin semuanya sudah merasakan ini atau mungkin ada yang belum merasakan. Ada 2 tahun yang lalu ya. Ada 2 tahun yang lalu bapak dari mempelai ini itu datang ke saya, dia merasa susah, dia kayak sedih gitu. Kenapa kok sedih? Karena anaknya belum kunjung menikah, karena usianya sudah cukup. Jadi yang acara seperti ini bukan untuk selesai, tetapi untuk dilanjutkan. Ini adalah setengah dari memenuhi agama kita. Yang penting apa? Kelanggengannya. Setelah saya sebutkan tadi, biasanya ayat-ayat itu, ayat tadi wa min ayati itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan kita berpasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Ada sakanah di situ. Ada di ayat lainnya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ada taskunu ilaiha, ada tatmainnu. Apa bedanya? Jadi sakanah itu adem ayem. Misalkan kita beraktivitas di luar, kita bekerja, banyak aktivitas. Hiburannya ada di mana? Ada di rumah, maskan. Untuk kita tenang. Apalagi nih sebentar lagi insya Allah semoga dipercepat dapat momongan, dapat anak. Itu bertambah lagi. Jadi yang dinamakan sakanah atau sakan, kullu ma yusta'nasu bihi. Jadi sakan itu artinya kullu ma yusta'nasu bihi. Setiap sesuatu yang membuat kita terhibur. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yusta'nas. Berarti kalau orang sudah tidak betah di rumahnya, berarti apa? Tanda tanya. Itu. Kecuali saya ya, yang sering keluar gitu ya. Itu seperti itu ya. Itu sakanah. Tapi ada ayat lainnya. Ada ketenangan juga. Tatmainnul qulub. Jadi kalau di taskunu ilahi itu semua fisik. Lihat orang-orang yang berbulan madu, coba. Seneng kan? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kenapa kalau di ayat zikir litatmainnul qulub atau litatmainnal qulub atau tatmainnul qulub itu hanya hati saja? Tatmainnu itu artinya dia itu kayak melebur. Jadi kalau orang punya masalah berat, jangan lari kemana. Maka ada istilah fafiru ilallah. Larilah kepada Allah. Maka tatmainnul qulub itu belum ke fisik, belum. Hanya di hati saja. Tapi kalau litaskunu ilaiha itu sudah semuanya. Jadi kalau kita zikir misalkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu di hati. Tapi kalau yang tadi tanda-tanda kebesaran Allah itu litaskunu ilaiha dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa harus mandi? Wajib. Karena itu sebagai rasa syukur kita. Nah, ini ada yang belum yang mau menikah nih mungkin kapan ya? Itu seperti itu. Seluruh anggota badan kita dipakai untuk sakanah. Nah, setelah dipakai semua, wa ja'ala bainakumul mawaddata warahmah. Mungkin kalau masih baru-baru ya, mungkin masih mengagumi kegantengan gitu. Wah, cakep suami gua. Istri saya cakep kan. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang pasti akan berubah. Yang tersisa apa? Rahmat. Rahmatnya ini. Jangan sudah keriput cari lagi ya, jangan lah. Ya. Tuh. Jadi sisanya adalah rahmat.
Orang yang bisa melakukan tadi, sakanah, menenangkan hati, mencurahkan kasih dan sayang sampai rahmat tadi, itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang berpikir. La ayatin liqaumi yatafakkarun. Kalau tidak bisa berpikir, tidak akan bisa. Dia hanya bisa melewati tadi, cocok, nikah, setelah itu cinta, terus. Kalau tidak mengandalkan pikiran setelah itu, maka tidak bakal langgeng. Tidak bakal terus cintanya. Maka anak perempuan ini sudah, yang jadi pemimpinnya adalah suami. Kalau orang tua hanya menasihati saja kan, jangan terlalu mendalam. Jadi kalau terlalu mendalam ikut campur, dia bakal merecoki apa yang dialami mereka berdua. Kalau menasihati ya, tapi terlalu ikut campur malah mengganggu hubungan mereka berdua. Selanjutnya, bagaimana bisa kita agar dapat bisa berpikir kalau sudah selesai nih, menikah sudah, punya anak sudah, saling mencintai ya, sampai perjalanan waktu 10 tahun, 15 tahun. Untuk bisa berpikir ini ada dua yang patut diperhatikan oleh pasangan suami istri. Yang pertama adalah sholatnya. Sholat dari bawah ke atas, dari hamba ke Tuhannya. Sholat itu bisa arti hubungan, bisa artinya sambungan, bisa artinya doa. Kemudian yang kedua silah. Ini biasanya orang itu, orang yang berpasangan, cekcoknya bukan suami istri kadang, antara suami sama bibi suaminya. Kenapa harus ada silah? Itu tersambung antar manusia dan manusia. Sekarang saya bahas sholat. Jadi kalau sudah selesai nih ya, ini acara ini belum selesai bagi yang berpasangan ini, karena harus dua ini yang harus dilakukan. Kenapa harus sholat? Kalau kamu sudah menikmati semua dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, ini kan belum ini. Menghadapi problematika kehidupan itu tidak cukup dengan pikiran dan fisik saja, tetapi dengan hati dan batin yang kuat. Bagaimana memperkuat itu? Bidzikrillah tatmainnul qulub. Setelah sholat. Jadi yang wajib sholatnya, karena sholat juga bagian dari kita ingat kepada Allah. Terus seperti itu. Maka di dalam Quran itu alladzina hum ala sholatihim daimun. Itu ada pemikiran tuh biasanya, ada yang mengatakan sholat daim, tapi disalahgunakan tuh. Sholat daim, sholat hanya di hati saja Pak, bukan ada gerakannya. Sholat itu pakai fisik, sholat itu riadoh, olahraga nafsu dan pikiran kita dan badan kita, itu namanya sholat. Jadi mempertemukan antara pikiran, gerakan badan sama hati itu, kita akan menemukan Allah di sholat kita. Untuk apa? Kekuatan, agar kita bisa melanjutkan lagi. Karena event ini saat ini belum selesai, masih harus butuh rizki kan, ya kan, rizki untuk anaknya, rizki untuk besannya, dua orang tua tadi. Itu butuh, maka butuh kekuatan untuk bisa menarik rizki itu. Jadi yang dinikmati bukan dohir saja, yang dilakukan tadi bukan dohir, sampai sholatnya itu harus dilakukan oleh suami dan istri ini. Ini menjadi kekuatan kita ketika kita mengarungi hidup kita, hidup yang akan dilakukan oleh pasangan suami istri. Itu adalah sholat. Alladzina ala sholatim daimun. Sholat ya gerakan. Siapa daimun? Fa'ilun.
orang yang mengerjakan, bukan jenis sholatnya. Kalau hanya gerakan hati itu namanya zikir, bukan sholat. Ya sholat Allahu Akbar, dibuka oleh takbiratul ihram, ditutup oleh salam. Nah itu adalah yang harus kita kerjakan setelah acara ini. Berarti belum selesai, masih panjang. Ibaratnya nih masih setengahnya. Bagi orang tua yang bisa melangsungkan seperti ini, rasa syukur yang luar biasa. Karena hidup mereka ada yang melanjutkan. Karena nantinya akan timbul benih-benih generasi penerus yang akan mendoakan dia. Ketika orang tua nanti sudah meninggal kan, mereka yang akan mendoakan kita. Kenapa pendekatannya adalah spiritual, keagamaan, yaitu sholat tadi biar tersambung. Kita sudah menikmati dari ujung rambut ke ujung kaki, mensyukurinya dengan sholat tadi. Tuh. Maka ini harus dilakukan. Jadi misalkan ini adalah bukti bahwasanya ini adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena inilah keinginan yang terbesar nih mungkin ya. Ini keinginan yang terbesar. Ini yang didamba-dambakan oleh orang tua. Sampai detik ini penungguan selama 2 tahun alhamdulillah bisa terlaksana. Ini sholat, hubungan antara hamba dan kholik. Yang kedua adalah silah. Nah, ini biasanya yang menentukan keharmonisan nih. Jadi orang yang di luar suami istri ini hanya mendukung saja. Yang positif kita support, ya. Yang positif kita support. Yang negatif menurut orang yang di luar itu hanya menasehati saja. Jangan sampai merecoki. Biasanya gangguannya ada di sini. Jadi manusia dan manusia lain, orang tua, bibi, keponakan, semuanya ini akan berkaitan. Maka ini harus dijaga. Jadi orang tua juga harus bijaksana. Apa-apa harus dimusyawarahkan. Kalau misalkan ada problem yang susah untuk diatasi berdua, harus disampaikan. Jadi baik-baik saja entar. Itu seperti itu. Maka kalau dua-duanya bisa jalan, bisa dipastikan hidupmu adalah penuh dengan keberkahan. Karena litaskunu ilaiha, sakanah itu apa? Di dalamnya barokah dan rahmat. Lihat di kamus Munjid coba. Sakanah itu artinya al-barokah war-rahmah. Kita sudah semua menikmati semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka rasa syukurnya sholat tadi. Sholat adalah kita mengembalikan apa yang kita nikmati kepada Allah. Biar apa? Biar nikmatnya awet, Pak. Ya, biar kenikmatannya terus, ya kan? Siapa yang pengen senang terus? Semuanya pengen senang. Kalaupun ada kesulitan, kesusahan, itu akan mengangkat derajat kita, tidak menyurutkan semangat kita. Ya. Kalaupun ada kesulitan, problematika itu, kita memohon kepada Allah agar dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah menyurutkan semangat kita. Itu yang penting. Maka kalau ini bisa dilakukan semua, akan menjadi orang-orang yang bijaksana. La'allakum tatafakkarun. Orang yang selalu berpikir. Orang yang selalu berpikir itu adalah orang-orang yang bijaksana. Ini adalah bagian penting yang harus dilakukan. Tapi ada sholat misalkan kita masih belum bisa nih. Sholat hanya digerakkan badan saja. Maka masukkan waktu sholat tuh hanya sedikit. Masukkan ke dalam hatimu. Biar ada buah yang kamu dapatkan setelah kamu sholat. Biasanya orang sholat tuh hanya sekedarnya saja. Kalau hanya sekedarnya itu hanya sebatas gugur kewajiban. Agar tidak berdosa saja. Tetapi kalau pengen buah daripada sholat itu, mantapkan imanan wahtisaban. Pemurnian di dalam hatimu. Kita butuh murni hanya 10 menit. Biasanya sholat berapa menit?
5 menit, hanya butuh 5 menit saja. Setelah itu kamu mau jualan, mau beraktivitas, dipersilahkan. Maka waktu yang hanya 25 menit sehari dimanfaatkan. Karena ketika itu menghujam di dalam hatimu, maka kamu lama-lama akan kenal dengan Allah. Maka ma'rifatullah itu ada di dalam sholat. Jadi bukan sekedar Allahu Akbar. Bukan hanya turn on, hanya menghidupkan sholat Allahu Akbar. Pikiran hati kita kemana? Tapi sudah masuk. Kenapa ada ayat alladzina hum fi sholatihim khoshi'un? Orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Ya, bukan ala ya, fi. Saya sering mengatakan bukan hidup turn on, tapi turn in. Harus masuk ke dalam. Tuh, seperti itu. Maka ini bisa harus dimantapkan di diri kita. Amaliah apa saja. Akhirnya apa? Batin dan jasad kita sama. Baru rizki lancar. Bukan meminta, berdoa aja, meminta aja terus. Tapi lupa untuk membersihkan hati dan batin kita. Maka tempat ibadah yang ada di dalam hati ini bersihkan dulu. Dengan memantapkan tadi waktu yang 5 menit, sudah tinggalkan dulu dunia 5 menit saja. Allahu Akbar, selesai. Setelah itu aktivitas lagi. Butuh 25 menit dalam sehari. Apa berat? Enggak kan? Enggak. Lama-lama kualitas sholatnya itu semakin lama semakin membaik. Mungkin orang sama sholatnya dengan kita, tapi kualitasnya belum tentu sama. Maka inilah yang menentukan masa depan kita, masa depan rohani kita, masa depan kehidupan kita, keluarga kita yang akan datang. Ini sangat menentukan. 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang. Bahkan posisi kita di sakaratul maut akan menentukan, akan ditentukan oleh hal-hal ini. Ya, cukup? Saya kira cukup sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.